Saya melihat bahwa banyak pebisnis yang merasa saya sudah pasang target, sudah punya goal, tapi pencapaian realisasi saya tuh tidak sesuai dengan target saya. Jadi kalau kita punya target, misalnya Anda punya target satu tahun, Anda kejar 100M, misalnya begitu kan, lalu pencapaian Anda masih jauh dari 100M, ya. Mungkin misalnya sekarang udah tinggal 3 bulan, 2 bulan terakhir bahkan, itu masih di sekitar 50%, berarti hampir 50%-nya tidak capai target. Nah, kok bisa terjadi seperti itu? Namanya kita punya bisnis, namanya kita punya produk, ya. Mungkin saat ini Anda di stage di mana saat ini kita punya produk baru, dan market saya saat ini di market yang sudah growth, yang sudah bertumbuh terus, ya. Jadi misalnya contoh, Anda punya bisnis jual makanan lah gitu ya, jual soto gitu kan, Anda jual soto misalnya begitu kan. Nah, soto itu kan sekarang yang jual soto udah banyak, ya. Artinya bukan produk yang baru, tapi produk existing, produk soto, ya, soto ayam misalnya gitu kan. Nah, kan marketnya lagi berkembang terus, ya. Marketnya sudah berkembang, bahkan sudah di-mature mungkin, sudah di tingkat di mana orang sudah tahu semua Anda jual soto. Nah, kalau Anda jual soto di market yang sudah mature, berarti apa? Di sana Anda pastinya banyak kompetitor, karena marketnya udah mature, udah banyak yang jualan di sana kan. Jadi Anda juga bersaing dengan banyak persaingan, juga banyak dengan kompetitor-kompetitor lain kan gitu. Jadi Anda harus tahu, oh ternyata kalau saya masuk di market yang mature ini, kompetitor banyak dan banyak pilihan soto gitu kan. Jadi strategi Anda apa? Salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah diferensiasi, atau bagaimana kita membuat satu pembeda, ya, dari soto kita dibandingkan soto lain. Marketnya adalah mature. Mature itu berarti sudah di tahap semua orang sudah tahu. Siapa yang nggak tahu sekarang jual soto gitu kan. Jadi semuanya sudah tahu. Lain hal kalau Anda jual produk yang benar-benar masih baru banget gitu kan, produk benar-benar masih baru yang belum ada di mana-mana, mungkin masih sangat early stage gitu ya, masih belum tahu. Seperti pada pertama kali dulu saya memiliki service atau jasa bisnis coaching. Nah, coaching itu waktu zaman itu nggak tahu tuh coaching. Apa ya coaching ya? Coaching Anggora atau coaching Persia? Orang taunya kucing gitu ya, nggak tahu coaching. Nah, itu orang masih baru, jadi produk benar-benar baru ya. Tapi sekarang ya, produk atau jasa coaching ini udah di mana-mana. Nah, itu sudah mulai mature. Nah, sama dengan tadi ya, jual soto, berarti sudah di mature. Kalau sudah di mature, artinya banyak yang jual, banyak kompetitor, dan orang sudah tahu, artinya banyak pilihan. Nah, strateginya apa? Strateginya Anda harus masuk, ini tadi produknya existing ya. Artinya Anda jual produk yang sama dengan kompetitor, soto contohnya. Nah, berarti kan existing. Existing masuk ke mature. Jadi kalau existing masuk ke mature, berarti produk saya harus berbeda. Karena udah banyak yang jual, harus ada differentiation. Ya, harus ada differentiation, harus ada pembeda di luar harga. Artinya nanti kalau ada yang lebih murah lagi, orang bisa pindah ke sana. Jadi saya sarankan sebaiknya kalau Anda bikin diferensiasi, jangan pembedanya cuma harga, tapi yang lain. Misalnya ayamnya dengan potongan yang berbeda, atau mungkin dengan bumbu racik yang berbeda, atau sotonya dengan campuran ini, campuran itu, dan berbeda. Dan itu Anda bisa create. Jadi ada faktor pembeda di luar harga. Ya. Kalau Anda lihat juga gambar saya yang di atas, ya, ini tadi gambar sedikit saya buat Anda dapat gambaran. Nah, ini gambar saya di atas, ada gambar burger, ya. Burger itu kita bagi 3, ada rotinya, ya, ada kejunya, cheese, ada juga meat, dagingnya. Berarti ada bread, ada cheese, ada meat. Lihat dari gambar burger ini. Bread itu sama cheese mana yang lebih mahal? Bread, roti, dan keju mana yang lebih mahal? Ya keju, coach. Tergantung sih, kalau rotinya yang roti gandum, gluten free, ya mungkin lebih mahal rotinya. Keju juga sama dong, kalau kejunya import ya, dari Swiss gitu kan, dari sapi yang beda gitu kan. Yang lain sapinya putih, ini sapinya warnanya ungu. Nah, itu kan berarti kejunya lain misalnya, karena susunya lain misalnya. Jadi kan harga lebih mahal. Ya, tapi intinya adalah keju dan roti kan pasti lebih mahalan kejunya. Nah, berarti terus meat, daging jelas lebih mahal. Nah, artinya kalau produk kita bagi, misalnya tadi jual soto. Oke, kalau gitu kalau saya jual satuan, setiap satu mangkok soto saya jual misalnya 15.000. Satu mangkok soto sama nasi 15.000 misalnya begitu. Itu disebut dengan bread atau yang murahnya. Saya beli satu mangkok nasi sama soto satu paket 15.000, jual satuan. Ya, itu bread. Tapi kalau cheese itu artinya paketnya bukan hanya 15.000, lebih mahal sedikit. Artinya gimana, coach? Artinya gini. Misalnya tadi ya kalau soto ya, saya masuk ke sebuah kantor
atau instansi atau mungkin perusahaan di mana di sana makan siangnya setiap hari Selasa pesennya soto dari Anda. Nah, itu jualnya bukan hanya satuan, tapi ke satu instansi, satu pabrik misalnya, satu kantoran, di mana setiap kantor itu Anda jual ya, atau Anda berikan soto Anda ya setiap hari Selasa. Itu cheese. Atau mungkin Anda bikin catering ya, catering hari Senin, Selasa, Rabu, tapi semuanya ada unsur sotonya misalnya gitu kan. Nah, itu juga bisa jadi cheese. Sekarang kalau meat gimana? Kalau meat itu berarti Anda punya kontrak mungkin setahun ya dengan satu perusahaan, Anda terus-terusan memberikan soto Anda atau menjadi satu produk yang disuplai oleh Anda dan dalam kontrak 1 tahun. Itu berarti meat Anda. Nah, bayangkan jadi kalau Anda jual soto, Anda bisa pecah-pecahin. Oke, ini yang cheese-nya, ini yang bread-nya, ini yang meat-nya. Jadi Anda punya 3 target konsumen, 3 target market, 3 revenue yang masuk ke bisnis Anda. Bukan hanya dari bread-nya, tapi bisa dari cheese-nya, juga dari meat-nya. Ya, nah ini adalah satu konsep yang mungkin bisa bantu Anda. Gimana caranya Anda bisa mengklasifikasikan bisnis Anda dibagi menjadi 3 kategori. Bread, cheese, and meat. Ya, roti, keju, dan daging. Jadi kalau Anda bisa mengkategorikan produk Anda sedemikian sehingga bisa dibagi 3 ini, itu kan Anda bisa memiliki potensial customer lebih banyak. Ditambah dengan di dalam perusahaan atau dalam bisnis Anda, semua orang yang ada di sana, Anda jelaskan bagaimana keunggulan, keunikan daripada soto Anda. Jadi misalnya gini, apa sih yang membedakan soto kita dibandingkan soto lain? Coba Anda tanya ke tim Anda. Mereka bisa jawab apa enggak? Harganya berapa aja sih? Segini, segini, segini. Apa sih keunikannya? Ini. Kapan didirikannya soto kami? Tahun segini, tanggal segini, bulan segini. Oke, terus apa yang membuat sudah berapa banyak customer yang sudah kita layani selama sekian tahun? Oh, sekian banyak. Ya, jadi mereka sudah tahu ya keunikan produk Anda apa, harganya berapa, paket-paketnya apa saja, ya kan? Terus apa yang best seller, apa yang harus difokuskan. Jadi mereka tahu semua. Nah, jadi jangan sampai gini, orang datang ke tempat soto Anda, ya, terus customer duduk, pesan menu, lihat A, lihat B, udah. Si yang jualnya cuman, oke, mau yang mana Pak? Ini, yang ini saja. Soto ini enak nggak? Enak Pak. Ini bedanya apa? Bedanya ini sama ini, begini aja. Jadi nggak bisa menawarkan, kan sayang. Bisa jadi potensial loss. Ya kalau tim Anda diajarin gimana caranya, keunikan produknya apa yang membedakan soto kita dengan yang lainnya, kenapa kita bisa digunakan oleh klien-klien besar seperti A, B, C, dan sebagainya. Ya bukankah itu bisa membuat soto Anda dikenal lebih banyak perusahaan lagi. Misalnya contoh, ada satu perusahaan ya, terus Anda sebagai yang tadi jual soto, ada pertanyaan gini mungkin dari si customernya, kenapa kami harus kenapa kami harus memesan soto Anda dibanding dengan yang lain? Jawabnya gimana? Apa bedanya sih soto kamu dengan soto yang lain? Terus terus harganya berapa? Nah, jawabnya semua gimana? Nah, kalau Anda latih tim Anda, bagaimana cara jawabnya? Bagaimana perbedaan soto kita dengan yang lainnya? Apa feature yang lebih unggul dibandingkan yang lain? Akankah itu lebih memungkinkan Anda bisa punya customer lebih banyak lagi? Nah, itu poin saya. Jadi kesimpulan saya di dalam video kali ini adalah bahwa pertama, ya you have to know produk Anda di market yang seperti apa. Apakah Anda produk baru atau produk existing? Contohnya tadi saya soto. Soto itu produk existing karena sudah banyak yang jual soto, marketnya sudah mature karena sudah banyak, gitu kan. Terus Anda juga bisa mengkategorikan produk Anda jual satuan atau jual paket atau jual B2B, ya, bread, cheese, and meat. Terus yang ketiga adalah Anda juga harus latih tim Anda bagaimana cara menjual dan mengenalkan produk Anda kepada segmen customer Anda. Semoga apa yang bisa saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Sukses selalu dan salam pengusaha.